Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk request-nya itu kita diminta untuk ngebikin website sistem pembayaran tagihan. Jadi di sistem ini nanti akan ada dua role. Role pertamanya itu adalah admin, dan role keduanya itu ada pengguna atau peserta. Nah, di pengguna ini nanti dia bisa ada beberapa fitur yang ada di pengguna ya. Yang pertama itu dia bisa bergabung ke layanan. Jadi akan ada menu layanan nantinya. Di sana kita akan tampilkan seluruh data layanan yang tersedia dan si pengguna itu bisa bergabung ke layanan. Lalu ada menu langganan. Nah, di menu langganan itu kita akan menampilkan seluruh data langganan dari si peserta. Dan yang terakhir itu ada data tagihan. Nah, di tagihan ini, di menu tagihan ini, itu akan ditampilkan data tagihan yang harus dibayar oleh si peserta. Lalu untuk admin, itu ada fitur, selain fitur manage data website seperti mengganti nama website dan juga logo, itu di admin juga ada data master account. Nah, di sini itu fungsinya itu si admin bisa menambahkan data pengguna ya, data pengguna atau data peserta. Jadi di sini tidak ada sistem registrasi dikarenakan data pengguna atau peserta itu dibikin langsung oleh admin. Seperti itu. Lalu ada fitur master layanan. Dan di master layanan ini itu si admin bisa memanage data layanan seperti menambahkan data layanan, mengedit dan juga menghapus seperti itu. Lalu ada fitur data tagihan kalau saya tidak salah. Jadi untuk fitur data tagihan itu di sini si admin bisa melihat seluruh data tagihan. Jadi berbeda dengan yang ada di peserta, di mana si peserta hanya bisa melihat data tagihan yang harus dia bayarkan. Sedangkan kalau untuk admin itu dia bisa melihat seluruh datanya seperti itu. Jadi uh, seperti data transaksi pembayarannya seperti itu. Di admin dia juga bisa melihat data langganan dari setiap ini ya dari setiap peserta. Oke, untuk sistem pembayaran ini kita menggunakan Mitrans ya sebagai payment gateway. Jadi pembayaran ini nantinya akan online. Ya kita gunakan Mitrans payment gateway. Oke, mungkin kita akan langsung aja ke root dulu ya. Kita akan ke admin. Oke, kita udah ada di dashboard admin. Di sini ada beberapa menu di sidebar. Itu ada dashboard, master account, master layanan, lalu ada data tagihan, pengaturan web, dan juga ada profile account. Nah, di dashboard admin itu kita tampilin beberapa data info box seperti ada berapa total peserta, peserta yang aktif ya. Lalu ada berapa total layanan yang lalu ada berapa total langganan yang aktif dan juga berapa total tagihan pending. Seperti itu. Jadi setiap datanya nanti itu akan kita tampilkan di sini untuk jumlahnya seperti itu. Oke, kita akan ke master account. Di sini untuk di master akun itu kita bisa si admin itu bisa menambahkan data baru, data akun baru, mengedit dan juga menghapus. Kalau kita coba tambahkan akun baru, itu di sini kita meminta fill nama lengkapnya, username, email, nomor WhatsApp, alamat lengkap, role akun dan juga statusnya. Jadi untuk status ini kalau si pengguna itu statusnya masih tidak aktif, itu nanti dia tidak bisa login ya seperti itu. Oke, kita akan coba tambahkan akun baru. Oke, seperti ini. Untuk statusnya kita akan coba nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita simpan, nah di sini data peserta atau data pengguna baru Husen itu udah berhasil kita tambahkan dan statusnya itu masih belum aktif. Jadi daftar langganan itu kita bisa lihat di sini berapa total langganan dari Husen. Jadi di sini dia belum mempunyai langganan sama sekali. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau statusnya itu masih belum aktif, itu si peserta ini dia itu tidak bisa login. Jadi kalau kita coba logout, kita coba masukin username Hussein dan untuk akun baru itu passwordnya itu sama dengan username-nya ya. Jadi agar lebih memudahkan aja. Jadi nanti ketika si peserta udah login itu dia bisa mengganti data passwordnya seperti itu. Jadi kalau kita klik enter, oh sorry, nah seperti yang di sini. Jadi kita bisa lihat login gagal, username password salah atau akun Anda sedang tidak aktif. Karena kita tahu status dari akun ini tadi masih belum aktif. Nah, sekarang kita akan coba aktifkan ya. Oke, di sini pun total pesertanya masih kosong karena memang belum ada
peserta yang aktif. Nah, sekarang kita akan update datanya. Kita akan buat ke ini ya, aktif ya. Jadi kita simpan. Oke, seperti ini. Kita coba logout dan ya kita akan coba login ke Hussein. Oke, nah sekarang si Hussein udah berhasil login ya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi dulu ke admin ya. Oke, itu untuk master akun ya, di mana kita bisa memanage data akun. Jadi si admin bisa menambahkan data akun, bisa mengedit dan juga bisa menghapus. Lalu di sini ada menu master layanan. Dan di master layanan ini si admin bisa menambahkan data layanan seperti ini. Jadi di sini ada nama layanan. Jadi ini biaya magang per bulan, deskripsinya apa, lalu harganya berapa dan juga tipenya apa, seperti itu. Kita coba bikin layanan baru. Oke, kita akan bikin nama layanannya itu mungkin. Oke, harganya buat testing kita kasih 500 aja kali ya. Nah, di sini untuk tipe layanan itu ada beberapa kategori. Yang pertama itu ada per hari, ada per minggu dan juga per bulan dan juga per tahun. Nah, gimana sistemnya ini? Karena nanti untuk sistemnya ini kita akan membutuhkan yang namanya itu cron job ya atau apa ya namanya itu comment schedule seperti itu. Jadi akan ada script khusus yang akan dijalankan secara berkala. Kita akan kita bisa set nantinya di waktu-waktu tertentu, tapi bagusnya itu mungkin kita akan set di ini ya di jam 00. Itu artinya ketika jam 00 itu skripnya akan dijalankan dan dia akan memeriksa ya. Dia akan memeriksa setiap data langganan yang tersedia itu dia akan periksa. Nah, dia akan cek apakah statusnya itu pertama dia akan cek Eee, a di data langganan itu kan ada yang namanya start date dan juga end date ya, artinya itu tanggal mulai langganan dan juga tanggal akhir langganan. Nah, nanti ketika script itu dijalankan, dia akan memeriksa apakah, eee, masa berlaku dari langganan itu udah berakhir atau belum, dari mengecek apakah, waktu hari ini, waktu saat ini itu lebih besar atau sama dengan, waktu akhir dari layanan itu atau langganan itu. Nah, kalau langganannya udah berakhir, itu dia akan bikin, pertama dia akan ubah status langganan itu ke tidak aktif, lalu dia akan ngebikin data tagihannya. Jadi seperti itu. Jadi untuk data tagihan itu dibikin secara otomatis oleh sistem nantinya, setiap data langganannya, seperti itu. Jadi untuk data per hari itu nanti dia akan, kan ini ketika si peserta itu berlangganan, itu akan dibikin data start date-nya atau tanggal mulai langganan, dan juga ada end date-nya atau akhir langganan. Nah itu kalau dia pilih per hari atau tipe layanannya per hari, itu nanti start date-nya misal hari ini, dan end date-nya itu adalah besok, seperti itu. Otomatis ketika jam 00 nanti itu, langganannya akan expire, seperti itu. Oke, untuk, per minggu itu, sama juga mekanismenya, hanya saja dia akan ditambah, 1 minggu, per bulan juga seperti itu, per tahun juga seperti itu. Oke, kita akan pilih aja yang per bulan ya. Di sini kita akan pilih per bulan, lalu kita coba simpan. Nah, di sini udah ada, data layanan baru, yaitu, Bootcamp JavaScript, harganya Rp500 dan juga tipenya itu per bulan. Oke, itu untuk master layanan. Lalu di sini ada data tagihan. Nah, untuk data tagihan itu nanti di sini kita akan tampilkan seluruh data pembayaran tagihan yang udah eh, sorry, seluruh data tagihan yang udah dibikin ya sama si cron job kita nanti. Tapi di sini belum ada tagihan sama sekali, itu masih kosong ya seperti ini. Oke, lalu di sini ada pengaturan web. Nah, untuk di pengaturan web itu si admin bisa memanage data ini ya, data website. Dan di sini ada web title, lalu juga ada iconnya. Jadi kita bisa ubah nanti datanya di sini. Lalu terakhir itu ada profil akun. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengubah data akun dari si admin ini. Jadi kita bisa ganti nama lengkap, nama username-nya apa, passwordnya kita bisa ganti seperti itu. Oke, kita akan coba ke peserta dulu ya sekarang. Oke, kita udah ada di dashboard peserta.
Sama seperti di admin itu ada dashboard. Nah, di dashboard itu kita tampilin dua data info box. Ada berapa total langganan dan juga ada berapa total tagihan. Jadi si peserta bisa melihat, oh saya punya beberapa langganan dan juga oh ya saya ada beberapa tagihan yang harus dibayar seperti itu. Lalu di menu layanan itu kita akan si pengguna atau si peserta itu akan melihat seluruh data layanan yang tersedia. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua data layanan yang tersedia. Lalu di bagian action itu ada button mulai berlangganan. Jadi kalau kita klik itu nanti kita akan berlangganan seperti itu. Jadi kita bisa lihat statusnya itu berlangganan. Oke. Nah, ketika kita berlangganan itu nanti data tagihannya itu otomatis ini ya, dia akan otomatis kebikin dan juga data langganannya itu belum otomatis aktif. Jadi kita bisa lihat di sini daftar langganan. Oke, kita berlangganan di biaya magang per bulan. Statusnya itu tidak aktif. Nah, kita bisa lihat di sini tanggal berlangganannya itu ini ya apa namanya itu tanggal 10 bulan Juli, lalu tanggal berakhirnya itu tanggal 10 bulan 8. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, dia ada tanggal berlangganan dan juga tanggal berakhir langganannya itu. Lalu kita bisa lihat juga gap-nya atau range-nya itu 1 bulan ya, karena memang tipe layanannya itu per bulan. Lalu di sini ada status tagihan. Nah, di sini kita bisa lihat status tagihannya belum lunas. Seperti itu. Jadi kalau kita coba ke tagihan, itu nanti ada data tagihannya yang harus dibayar. Jadi tanggal tagihannya, tanggal diubah, lalu nama layanannya dan juga harganya. Lalu di sini ada statusnya masih pending. Kemudian di sini ada button action bayar tagihan. Kita belum ke sana ya, karena nanti karena kita menggunakan Mitrans, jadi untuk Mitrans itu dia membutuhkan callback. Jadi si website ini perlu di online kan terlebih dahulu agar dia bisa si Mitrans bisa mengirimkan callback untuk mengupdate status dari data tagihan yang ada di database kita. Nah, nanti saya akan demo ini. Oke, seperti itu. Jadi pertama itu ada data layanan ya, data layanan di sini. Data layanan di sini itu si peserta bisa melihat seluruh data layanan yang tersedia, lalu dia juga bisa bergabung ke layanan tersebut. Kemudian ada data langganan. Nah, di data langganan ini si peserta bisa melihat seluruh data layanan yang dia berlangganan. Lalu di sini juga ada data status tagihannya apa, udah lunas atau belum, lalu status langganannya itu aktif atau tidak, seperti itu. Di sini juga ada button action kalau si peserta itu pengen berhenti berlangganan. Lalu di menu tagihan itu kita akan tampilkan seluruh data tagihan yang masih pending ya. Sorry. Selain data pending, dia juga ada data yang fail ya atau cancel. Jadi si peserta itu bisa melihat data pembayaran yang cancel di sini nanti ya. Lalu juga udah ada metode request new payment. Jadi ketika tagihan ini dibayar di ini ya dia meminta data tagihan atau membayar tagihan, itu nanti kita akan menggunakan API dari Mitras untuk mendapatkan payment URL-nya. Kita menggunakan Snap di sini. Nah, nanti kan di sana itu ada yang namanya expire ya, udah ada yang ya ada payment expire. Nah, nanti ketika link itu udah ndak valid atau ya udah expire dan status pembayarannya masih pending, itu si pengguna masih bisa merequest pembayaran lagi seperti itu. Oke. Eh, ya kita akan coba ke terakhir itu di profil akun ya. Sama seperti di admin, hanya saja di sini untuk role dan juga status itu si peserta tidak bisa ini ya, dia tidak bisa eh, mengeditnya karena memang dia tidak punya akses untuk itu. Oke, kita akan logout dulu dan kita akan coba ke root dulu ya. Oke, di sini kita bisa lihat di dashboard udah berubah. Jadi udah ada satu total peserta karena memang datanya tadi udah kita aktifkan dan juga di sini masih nol langganan aktif karena memang data langganan dari Husen tadi masih belum aktif dan juga total tagihan pending. Jadi ada satu tagihan dari si Husen. Nah, di master akun itu kita bisa melihat data langganannya ya di sini. Nah, kita bisa lihat si Husen itu dia berlangganan layanan biaya magang per bulan. Di sini mulai langganannya kapan, lalu akhir langganannya 1 bulan,
terakhir diperbaruinya ini waktunya ini lalu statusnya tidak aktif seperti itu. Jadi si admin bisa melihat daftar langganan dari masing-masing peserta. Kemudian di data tagihan itu udah muncul ya di sini. Kita bisa lihat si admin bisa melihat detail tagihan. Jadi siapa detail lengkap pesertanya, lalu berapa total harga, periode langganan, status langganannya apa, status pembayarannya masih pending, tanggal pembuatan, tanggal update-nya. Jadi ini belum ada update sama sekali. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan ke Mitras ya, biar dia bisa, oke, biar dia bisa langsung pembayaran online seperti itu. Jadi kita akan, seperti yang saya bilang tadi, karena memang dia membutuhkan ini ya, apa namanya itu server yang mudah diakses publik. Jadi si Mitras itu bisa merich payment callback kita sehingga si status pembayaran itu bisa diupdate nantinya. Seperti itu. Jadi kita akan coba open dulu. Kita akan coba open CMD. Di sini saya akan gunakan Ngrok ya. Jadi ya saya akan gunakan Ngrok untuk nge-publish localhost saya seperti itu. Oke, di sini ya saya udah punya linknya, link Ngroknya. Kita akan coba open di sini. Oke, kita akan visit site-nya dulu. Oke, seperti ini. Jadi kita tidak akan lagi akses di localhost karena memang untuk callback-nya itu tidak bisa di reach sama si Mitrans. Oke, di sini kita udah ada di Ngrok, tapi sebelum itu kita mesti setup dulu ya, setup payment-nya dulu. Oke, kita akan coba ke payment, lalu di notification URL, lalu di sini kita akan ganti. Nah, ini buat saya akses sebelumnya itu, buat saya tes. Oke, di sini kita akan coba perbaiki ini payment callback ya, gitu. Kita akan simpan, kita akan copy dulu yang ini, kita akan paste. Oke, seperti ini. Lalu untuk di bagian snap reference itu kita akan set ininya ya, set apa namanya itu finish URL. Jadi nanti dia akan otomatis ke page tertentu ketika udah ini ya. Oke. Jadi baik itu ketika payment finish atau paymentnya error itu nanti dia akan diarahkan ke halaman tagihannya seperti itu. Jadi kalau kita save, oke datanya udah kita save. Nah ini saya rasa kita udah bisa working di itu ya. Oke, kita akan ke Hussein. Oke, di Hussein lalu kita akan ke menu tagihan. Lalu kita akan coba bayar tagihan. Nah nanti dia akan secara otomatis menampilkan data tagihannya ya seperti ini. Kita bisa lihat detailnya, Hussein, bla bla bla, lalu kita bisa pilih paymentnya itu QRIS. Nah untuk paymentnya itu sendiri di sini udah ini ya, udah muncul. Jadi eh, tapi sebelum itu kita coba cek dulu di data transaksi. Ya di data transaksi itu ya seperti yang kita lihat ini ada data payment baru. Oke dari Hussein, amount statusnya masih pending, tanggal dibuatnya juga tepat ya. Sekarang 10/12, tanggal dibikinnya 10/11 seperti itu. Ya ini butuh waktu ya. Kita akan coba pay. Jadi saya akan coba buka handphone dulu buat payment. Mudah-mudahan nggak telat ya, karena ada waktunya ini. Oke, nggak apa-apa lah. Kalau kalau seandainya telat, oke kita akan simulasiin telat dulu lah ya. Kita akan simulasikan paymentnya gagal dulu. Oke, nah di sini status your transaction has expire. Jadi transaksinya udah kadaluarsa. Jadi kalau kita return to merchant, nah ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat datanya di sini. Oke, di sini kita bisa cek statusnya itu apa ya? Oh ya, statusnya masih pending di sini. Sepertinya si Mitras belum mengirimkan kita callback ya. Statusnya masih pending. Kita coba bayar tagihan atau apa ya? Oh ya, di sini udah expire.
Statusnya juga masih pending karena memang itu tadi ya. Oke, kita jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika payment link-nya udah expire seperti ini, itu si peserta bisa merequest payment baru seperti ini. Jadi ada button request new payment. Oke, nah di sini dia udah expire ya. Jadi kalau kita coba refresh di sini, nah statusnya juga udah otomatis gagal karena memang kita udah mendapatkan data callback dari si mitra seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika statusnya itu gagal atau dia udah expire, itu kita bisa si peserta bisa merequest new payment. Jadi kita akan request new payment. Oke, kita akan pilih yang inilah ya. Oke, nah di sini saya udah standby. Saya akan coba scan ya untuk barcode-nya ini. Nah, di sini dia kebaca nih. Jadi untuk Circle Tax, Gojek Bengkulu, lalu total harganya 500 rupiah kita akan coba bayar. Oke, kita akan coba bayar di sini. Nah, untuk paymentnya udah berhasil. Kita coba cek status. Nah, di sini paymentnya udah saya berhasil ya, udah berhasil di payment. Lalu kita kembali. Nah, di sini untuk data tagihannya udah ini ya, apa namanya, udah nggak ada lagi di sini karena memang tagihannya udah kita bayarkan. Lalu kalau kita cek di langganan, itu statusnya sudah aktif seperti itu dan status tagihannya sudah lunas seperti itu. Jadi kalau kita ke dashboard, data tagihannya udah nggak ada lagi. Oke, kita coba cek dulu di root ya. Kita akan coba ke root. Oke, kita akan ke root dan kita bisa lihat tagihannya udah kosong juga di sini dan kita lihat data tagihan. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat data tagihannya itu data tagihan di tanggal 10 Juli jam 10 dibikinnya jam 10.04 jam 10 menit sorry jam 10.04 11 detik itu dibikin invoice-nya sama si dibikin tagihannya sama si sistem. Lalu tanggal di-update-nya itu sorry, jam 10.14 43 detik itu seperti itu. Jadi data ini dibikin data dibayarnya seperti itu. Jadi nama pesertanya, harganya, statusnya, detail tagihan seperti ini. Status langganan sudah aktif. Oke, seperti itu. Nah, untuk di bagian admin ini kan ada yang namanya detail tagihan, lalu di sini itu ada fungsi update status pembayaran. Jadi si admin masih bisa mengupdate status pembayaran secara manual. Karena seandainya si Mitrans itu lagi ada kendala, dia nggak bisa kirim callback, jadi si admin tetap bisa mengubah data status pembayarannya itu secara manual seperti itu. Kan ada kondisi di mana callback mungkin tidak dapat dihandle dengan sempurna. Jadi seharusnya data pembayarannya udah sukses, tapi statusnya masih belum berubah. Itu si admin masih bisa mengubah status pembayaran secara manual seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Kita udah eh ini udah kita udah bikin sebuah sistem di mana si peserta itu udah bisa bergabung ke layanan, dia udah bisa berlangganan, lalu dia juga udah bisa membayar tagihan. Kita udah demoin tadi, saya udah coba scan dan ya statusnya juga udah otomatis terperbarui karena udah callbacknya udah kita bikin, payment handler callbacknya udah kita bikin. Kalau kita cek di sini itu kan ini masih yang sebelumnya ya. Kita akan coba refresh itu seharusnya ada satu lagi ya. Harusnya ada satu lagi payment. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini itu udah ada satu lagi payment dan statusnya itu udah settlement ya. Artinya udah sukses. Dan kalau kita coba validasi data tanggalnya, jadi kalau kita coba cek di sini, itu di data tagihan, itu kan ada tanggal diubahnya ya. Kita bisa lihat di sini. Itu tanggalnya itu 10.14. Sorry, waktunya itu 10.14. Ini untuk detailnya. Customer detail, K Hussein, bla bla bla, shipping detail, sorry, product detail, lalu untuk notification log, nah di sini. Oke, seperti itu. Jadi untuk data tanggalnya udah relevan ya, udah sesuai seperti itu.
Ya, jadi si peserta udah bisa membayar data tagihan, data statusnya juga udah otomatis diperbarui, tapi itu memang dia memerlukan server yang udah online atau perlu di hosting seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan setelah pembayaran tadi udah demo pembayaran, kita akan coba demoin gimana cara sistem cron job kita itu bekerja. Jadi kita perlu ubah ini ya, apa namanya itu, kita perlu ubah data di database dulu ini. Karena memang kita perlu melihat, eh, kita perlu membuat data layanannya itu berakhir seperti itu. Jadi kalau kita coba ke master akun, lalu kita ke daftar ini, daftar apa namanya tuh, langganan seperti ini. Kita bisa lihat data langganan ini dia berakhir di tanggal 10 bulan 9. Oh iya, seharusnya ini oke oke. Seharusnya tanggal mulai mulai langganannya itu ndak, tanggal akhir langganannya itu ndak di tanggal 8, bulan 8 tadi. Oh iya iya betul betul. Oke, saya akan coba perbaiki dulu ya. Jadi seharusnya ketika saat si pengguna itu peserta itu ngebikin langganan pertama kali, itu data akhir langganannya itu dia sama dengan mulai langganan ya seperti itu. Jadi ketika si apa namanya payment callback kita mengupdate data itu dia ndak langsung ke 2 bulan seperti ini karena tadi akhir langganannya kita bikin bulan 8. Seharusnya dia sama dengan tanggal awal. Oke, seperti ini. Oke, saya akan coba perbaiki dulu ya. Oke, jadi kita akan coba ke ini dulu. Kita akan coba ke Hussein dan kita akan coba berlangganan ke ini lagi ya. Kita akan coba berlangganan dulu, layanan, lalu kita akan berlangganan ke sini. Oke, kita udah berlangganan, kita bisa lihat data langganannya ya. Nah, di sini. Jadi untuk tanggal berlangganan dan tanggal berakhir itu udah sesuai. Jadi ketika kita melakukan pembayaran nanti dia akan ke bulan 8 seperti itu. Tanggal berlangganan, tanggal berakhirnya. Jadi saat pertama kali berlangganan itu statusnya kan masih belum aktif karena belum melakukan pembayaran tagihan. Nah, itu kita bikin status berlangganannya ke 10 ya, ke 10 bulan 7. Sekarang kita akan coba bayar dulu ya. Oke, jadi enggak lagi seperti ini tadi. Kan kita baru bayar sekali, tanggal berakhirnya udah 2 bulan seperti ini kan 2 bulan ke depan. Nah, itu salah ya. Kita akan coba tadi ada bug lah ya. Kita akan coba ketagihan dulu. Kita akan coba bayar tagihan. Bentar saya akan siapkan dulu ya. Siapkan dulu si scannernya buat payment. Oke, kita akan coba bayar tagihan. Oke, paymentnya udah muncul. Kita pilih dana, lalu kita akan coba scan. Oke, masih blurry. Eh, Oke, payment. Kita akan coba bayar. Yap, pembayaran berhasil. Kita akan coba cek status payment sukses. Kita akan OK-in. Lalu di sini kita bisa lihat datanya udah tagihannya udah hilang ya. Dan tidak ada lagi tagihan. Kita ke langganan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat data tanggal berakhirnya udah bertambah ya 1 bulan seperti itu. Oke, bugnya udah kita perbaiki. Saya baru baru nge tadi ya. Oke, nah tadi kemana ya? Oh ya, ke cron ya, kita ke cron. Jadi untuk data cron kita nggak perlu gunain ngrok lagi. Kita bisa gunain localhost saja. Kita close saja ngroknya. Oke, ya di sini kita akan ke localhost saja lah ya, biar gampang. Oke, kita akan ke sorry, ke mana ya? Ke root aja dulu. Ya, ke root. Ya, seperti yang kita lihat ya di sini untuk data langganan dari setiap user itu ada ini tanggal akhir langganannya. Jadi ini tanggal akhir langganannya itu tanggal 10 bulan 8 nanti. Jadi langganan ini akan berakhir tanggal 10 bulan 8. Nah, untuk cron job itu akan kita jalankan setiap ini ya, kita akan bikin schedule untuk menjalankan data scriptnya, cron jobnya. Cron job ini fungsinya ya seperti tadi, dia akan mengecek akhir langganan ketika
langganan yang udah berakhir, statusnya akan kita off-kan, status langganannya kita off-kan, dan juga status data tagihannya akan kita buat seperti itu. Kita akan ke database dulu, karena di sini kita nggak bisa ubah data akhir langganan, karena nggak punya akses untuk itu. Kita akan ke SPT ya, sorry, apa ya? Oke, ke SPT web, kita akan ke langganan. Nah, di sini kita akan ubah statusnya. Jadi ini kita akan bikin dia itu ke berakhir langganannya itu ke ini ya. Hmm, kalau gitu 10 berarti 9 gini. Jadi ketika script kita dijalankan, ini kan udah ini ya udah lewat ya tanggal berakhir langganannya ini udah lewat. Nah, seharusnya statusnya itu udah tidak aktif lagi dan tagihannya akan dibikin seperti itu. Jadi kita bisa cek dulu di sini, statusnya masih aktif di sini. Kenapa? Karena ya cron job kita belum bekerja. Tapi untuk akhir langganannya udah ada di sini ya. Akhir langganan, eh ya sorry, ya akhir langganan di sini dia udah berakhir seharusnya, tapi cron job kita belum bekerja. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan data cron job kita ya. Jadi kita akan bikin PHP artisan, eh, kita akan jalanin. Oke, nah seperti ini. Jadi kita akan jalanin script ini. Itu kalau untuk di command manual di CMD untuk development. Tapi kalau udah di server nantinya itu eh, kalau server nantinya itu akan kita bisa gunain cron job. Jadi kita nggak perlu eksekusi script ini secara manual seperti itu. Jadi kita bisa set waktunya. Jadi kita bisa set waktunya di setiap jam 00 seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ininya ya, apa namanya itu lognya. Jadi kita memproses langganan dengan ID 18, tagihannya itu dibuat, lalu status langganannya udah dinonaktifkan. Nah, kalau kita coba refresh di sini, itu statusnya sudah tidak aktif seperti itu, dan juga apa ya, dan juga untuk data tagihannya udah kita bikin di sini, statusnya masih pending seperti itu. Jadi seperti itu untuk sistemnya. Jadi untuk sistem pembaruan tagihan itu kita menggunakan cron job ya, di mana nantinya cron job itu akan mengeksekusi script khusus yang dibikin untuk melakukan update status dari langganan. Jadi dia akan mengecek kalau akhir dari langganannya itu udah lewat, itu nantinya kita si sistem akan ngebikin data tagihan baru dan juga menonaktifkan data langganannya tadi. Jadi kalau kita ke Husen, seperti ini, kita ke Husen, kita bisa lihat data langganan di sini statusnya tidak aktif seperti itu. Dan juga status tagihannya masih belum lunas. Kenapa? Karena ada tagihan baru seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Tapi intinya kita udah ngebikin sebuah sistem di mana di sistem ini ada dua role, ada admin, ada juga peserta. Jadi untuk admin itu dia bisa memanage data akun, bisa memanage data layanan, dan juga bisa memantau data tagihannya. Lalu untuk di peserta itu dia bisa melihat semua data layanan yang tersedia, dia bisa bergabung ke layanan tersebut, lalu dia bisa membayar tagihannya seperti itu. Dan untuk data apa tadi? Data mekanisme pembaruan tagihan itu udah saya jelasin sebelumnya. Oke, mungkin segitu aja video demonya. Terima kasih.